kita kelas 3 hari ini bersama dengan Miss Hesti. Oke, masih semangat kan belajar hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini di tema kelima, masuk ke subtema yang kedua pada pembelajaran kelima dan keenam. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 46. Nih ya, di halaman 46 di situ ada teks bacaan. Artinya kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Di situ ada beberapa paragraf ya. Banyak sekali teks bacaan di kelas 3 agar anak-anak kelas 3 dapat belajar membaca dengan benar dan dapat mencari informasi-informasi penting apa saja yang ada di dalamnya. Karena nanti kalau udah masuk ke kelas 4 itu sudah harus cari inti dari cerita, intisari dari cerita ya. Jadi lebih sulit lagi. Jadi sekarang harus benar-benar membaca, benar-benar menyimak apa saja yang diminta dalam setiap buku kalian. Nah, sekarang kembali lagi pada aktivitas yang pertama. Di situ ada beberapa teks paragraf. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu sampai halaman 47 ya. Ada 2 halaman, kalian baca terlebih dahulu dengan judul mengantisipasi perubahan cuaca ya. Ingat seperti yang sudah kita pelajari bahwa cuaca itu ada yang hujan, terus apa lagi ya? Ada yang setengah berawan, ada yang berawan, ada yang hujan disertai petir, ya kan? Kemarin sudah belajar. Nah, sekarang informasi apa saja di dalamnya kalian baca terlebih dahulu. Tapi tugasnya itu ada di aktivitas kedua. Langsung di aktivitas kedua, perhatikan di halaman 48. Nah, jadi yang aktivitas pertama tadi kalian hanya membaca saja ya. Yang bagian yang ini yang bawahnya di halaman 47 itu tidak usah. Kita langsung ke halaman 48 pada aktivitas kedua, yang dimana di situ kalian diminta untuk mencari, tulislah 5 informasi penting. Ingat, 5 informasi penting artinya mana yang dapat kita ambil bacaannya secara garis besarnya atau yang penting deh. Kalau anak kelas 3 mungkin yang ngertinya yang penting ya, kalimat yang penting, oh ini penting. Nah, kita garis dulu, baru nanti kita tulis ke dalam kolom setiap kolom berikut. Jadi tulislah 5 informasi penting yang terdapat pada teks mengantisipasi perubahan cuaca. Nah, mengantisipasi perubahan cuaca itu tadi kan ada di halaman 46. Nah, jadi kalian tulis, kalian cari informasi mana yang penting ya. Misalnya Miss kasih contoh 1 itu ya, menurut Miss itu ada di paragraf pertama pada baris yang pertama sampai titik. Itu adalah informasi penting, salah satu informasi penting. Jadi cuaca adalah kondisi udara pada waktu dan wilayah tertentu yang terjadi pada jangka waktu singkat ya. Kalau Miss ambilnya di atas, tapi tidak semuanya pada awal paragraf ya, mungkin ada di tengah, mungkin ada di akhir paragraf. Misalnya ini paragraf yang pertama, mungkin dia ada di awal, mungkin dia ada di tengah, atau mungkin dia ada di akhir. Bukan di akhir mesti ini awal terus ini akhir, bukan ya. Pada setiap paragraf. Misalnya paragraf ini tadi yang pertama ada ini, di paragraf kedua mungkin yang mana ya informasi yang penting. Kalau tidak ada mungkin di paragraf ketiga ya, mana informasi yang penting. Ingat ya, yang penting kalian garis bawahi, boleh seperti ini nih, garis bawahi sampai dari cuaca sampai singkat, baru kalian tulis di aktivitas kedua sebagai nomor 1-nya ya. Kemudian kalian cari nomor 2 sampai dengan nomor 5-nya ya, kalian cari. Kemudian sekarang kita lanjut langsung ke halaman aktivitas kelima pada halaman 50. Tuh, perhatikan di halaman 50 ya. Nah, perhatikan di halaman 50 ada beberapa pernyataan yang harus kalian amati. Jadi amati pernyataan berikut. Kalian amati ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan.
Mana yang merupakan dampak jika tidak ada rasa persatuan di rumah. Dampak itu apa yang akan terjadi jika tidak ada rasa persatuan, ya. Rasa persatuan itu seperti mungkin kerjasama, menolong sesama. Nah, kalau ini di rumah berarti mungkin menolong kakak, menolong ibu, ya. Rasa persatuannya boleh kerja bakti di rumah, itu adalah rasa persatuan. Jadi kalian tulislah, hanya kalian menuliskan mudah sekali, ya. Menuliskan mana yang merupakan pernyataan yang merupakan dampak jika tidak ada rasa persatuannya, baru kalian tulis di bawah sini. Kalian pilih dulu mana ya yang merupakan bukan atau yang merupakan dampaknya kalau tidak ada rasa persatuan. Kalian salin di bagian bawahnya, hanya menyalin, ya, jadi mudah sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Tuh, sedikit ya kan? Langsung ke pembelajaran ke-6 pada halaman 52. Perhatikan di halaman 52 di aktivitas pertama. Tuh ya, di aktivitas pertama itu kan ada beberapa nama hewan. Di sini perintahnya adalah pasangkan nama hewan sesuai kemampuannya dalam mengetahui perubahan cuaca. Tuh, bukan BMKG saja yang dapat memprediksi cuaca. Nah, bahkan hewan pun dapat kita lihat dari hewan, ya. Dapat kita lihat dari hewan. Bagaimana sih? Nah, kalian cari informasinya sebagai tugas kalian. Jadi misalnya itu kan ada hewan katak, burung, sapi, lebah, dan domba. Kalian pasangkan kira-kira apa kemampuannya dengan nama hewan tersebut. Jadi misalnya katak. Katak itu kemampuannya kalau kita dengar suaranya, kemudian kita dapat lihat apa gerakan dari si katak tersebut yang merupakan prediksi dari cuaca. Misalnya, ya, katak itu jika akan terjadi cuaca buruk, mereka terlihat gelisah dan menggoyang-goyangkan ekor. Nah, kalau kalian lihat katak menggoyang-goyangkan ekor, artinya akan ada cuaca buruk, ya, seperti misalnya hujan atau badai seperti itu, ya. Nah, cuaca buruk itu banyak, ya. Terlalu panas juga buruk, ya kan? Oke. Jadi itu adalah pasangan untuk katak adalah yang pada bagian atas juga, nomor 1. Jadi kalian tinggal tarik garis ke nomor 1. Kemudian burung. Burung kemampuannya apa? Sapi kemampuannya apa? Lebah kemampuannya apa? Dan domba kemampuannya apa? Kalian cari tahu informasinya. Kemudian langsung ke aktivitas kedua, misalnya beri catatan saja, tapi kalian tulis di buku kalian pada halaman 52. Tulislah arti dari kosakata berikut. Ada 5 kosakata yang harus kalian tulis artinya. Jadi kan tidak usah perlu cari lagi. Jadi kan tinggal tulis, ya. Yang pertama ada kata peka. Apa itu arti peka? Peka artinya adalah sensitif atau mudah merasa. Itu arti dari peka, sensitif, ya. Misalnya, dia sudah merengut-merengut, berarti si Dede kayaknya mau minta mainan. Nah, kita tahu sebagai kakaknya, ya, itu artinya peka, ya. Kemudian terbang. Pernah lihat apa yang sering terbang? Yang sering terbang itu biasanya burung, ya kan? Kemudian apa lagi yang bisa terbang? Pesawat juga bisa terbang. Karena pengertian dari atau arti dari terbang adalah bergerak atau melayang di udara dengan sayap atau mesin. Kalau dengan sayap tadi apa? Burung. Tapi kalau dengan mesin contohnya adalah pesawat, ya kan? Kemudian yang ketiga ada kata gelisah. Gelisah artinya tidak tentram atau selalu merasa khawatir, terus cemas. Nah, itu artinya gelisah. Kalau kalian sering ngerasa, takut banget nanti gimana kena marah mami, kena marah mama. Nah, itu namanya gelisah, ya. Kemudian yang keempat, populer. Nah, populer itu biasanya seperti ada berita terbaru atau artis. Nah, artis terpopuler, yang disukai banyak orang. Jadi arti populer adalah dikenal dan disukai orang banyak, ya, itu artinya. Kemudian yang terakhir adalah insting. Insting, kalian tulis, ya, adalah pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Jadi insting itu tidak dapat kita kita buat-buat untuk orang lain, ya, tapi itu adalah
dari yang dibawa sejak lahir. Ulangi, pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Atau kata lainnya mungkin naluri. Nah, itu naluri juga merupakan insting ya. Hampir sama dengan pekan tapi agak berbeda ya. Nah, kemudian lanjut ke aktivitas keempat. Pada halaman 53 itu ada teks atau soal cerita, tapi ini adalah matematika ya, tentang pecahan. Jadi bagaimana cara menjawabnya ini tentang pecahan ini bisa ajarkan ya, bisa bacakan. Paman membeli kue bolu. Ingat, kue dipotong menjadi 12 bagian. Ingat, semuanya atau seluruhnya ada 12 bagian. Paman membagi-bagikan kue. Ingat, yang pertama adalah Melani mendapatkan 2 bagian, Lani mendapatkan 3 bagian, Nenek mendapatkan 4 bagian, dan kakek mendapatkan 3 bagian. Ingat, keseluruhannya tadi kan ada 12. Jadi ingat, misalnya nomor 1, nilai pecahan untuk kue yang diberikan kepada Melani. Melani tadi dapat berapa? Dapat 2 bagian, artinya 2 dari 12 bagian. Jadi pecahannya adalah 2/12 ya. Melani tadi dapat 2 bagian, maka pecahannya adalah 2/12. Seperti itu ya. Nah, kalian lanjutkan untuk nilai pecahan yang diberikan kepada Lani, Nenek, dan juga kakek. Setelah menulis nilai pecahan, jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan juga yang ada di bawahnya. Nilai pecahan yang paling kecil adalah, nah kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana melihat mana yang besar, mana yang kecil. Kalian tulis mana pecahan yang kecilnya, kalian tinggal pindahkan. Kemudian mana yang paling besar kalian pindahkan. Kemudian nanti ada nilai pecahan yang sama di bagian atas, kalian tulis pecahan berapa yang sama. Kemudian kalian urutkan nilai pecahan dari yang terkecil. Kemudian yang terakhir kalian urutkan pecahan dari yang terbesar. Nanti ya, mudah ya. Itu mudah sekali. Kemudian langsung lanjut ke aktivitas ke-6. Nah, di aktivitas ke-6 itu, perhatikan di aktivitas ke-6 ada teks bacaan lagi. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu ya. Kalian baca teksnya terlebih dahulu, baru kalian akan dapat menjawab 5 soal yang ada di atasnya pada halaman 55. Ada 5 soal ya. Kalian temukan informasinya berdasarkan teks tersebut. Oke, selanjutnya jangan lupa kalian kerjakan evaluasi subtema kedua pada bagian yang A dan bagian yang B. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke, sampai di sini pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.